menjulang nyata atas bukit Kala, terang bendera salibmu, Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah jaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekat. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Disalib pada bukit Kalvari.
Salam, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah di rumah saja, dalam pendalaman Alkitab, dalam seri perjalanan tulang belulang. Malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan firman Allah, khususnya dalam mengerti tentang masa dan waktunya Tuhan sebagai ketetapan-ketetapan yang Tuhan sementara tetapkan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Pertanyaan mengenai masa dan waktu sudah dipertanyakan oleh murid-murid Tuhan ketika mereka berada bersendiri bersama dengan Tuhan dalam perjalanan terakhir pelayanan Yesus, pelayanan publik Yesus yang terakhir. Perjalanan terakhirnya Yesus menjelaskan tentang keadaan akhir zaman. Murid-murid bertanya dalam Matius 24 ayat 36, mari kita sama-sama baca. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Juga ditulis dalam Markus pasal 13 ayat 32. Murid-murid bertanya tentang masa dan waktu ini. Kapan kedatangan anak manusia? Kemudian di dalam Kisah Rasul, mari kita sama-sama buka Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan menjelaskan mengenai masa dan waktu ini. Murid-murid bertanya, kapan waktu tentang kedatangan Tuhan? Waktu tentang akhir zaman ini. Yesus menjelaskan mengenai masa dan waktu, kamu tidak perlu tahu. Karena itu hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak. Nah, hal ini akan menyebabkan banyak orang yang merasa tidak perlu, merasa ragu, kurang percaya, memandang sesuatu dengan tidak pasti, ya, menjadi skeptis, menjadi tidak tahu tentang masa dan waktu ini. Banyak orang lupa bahwa firman Allah itu pasti, ya dan amin. Firman Allah itu tidak menimbulkan keraguan-raguan, ketidakpastian, kebingungan. Firman Allah itu pasti, akurat, ada hitungannya. Itu sebabnya banyak orang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Ya, bagi orang yang ada dalam gelap mengatakan bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Gak tahu jam berapa pencuri datang. Nah, hal ini kalau kita berada dalam gelap, tapi kita tidak berada dalam gelap, kita berada dalam terang. Kedatangan Tuhan itu terang benderang. Kalau kita mengatakan tidak ada hitungannya, tidak ada akuratnya, tidak ada kepastian, kita menghina firman Allah. Karena firman Allah itu ada hitungan. Firman Allah itu banyak angka-angka. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, hitunglah. Baik waktu dia menyampaikan kepada Daniel apa yang dipertanyakan oleh Daniel. Pertanyaan Daniel sebenarnya sama dengan apa yang ditanyakan oleh murid-murid. Kita lihat dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, nah ini permohonan Daniel, pertanyaan Daniel, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Kalau saudara baca pasal 9 ayat 24 sampai 27, di situ dikatakan 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu. Kemudian dikatakan ayat 25, maka ketahuilah. Di situ dikatakan ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ya, saudara bisa lihat. Ini kan satu hitungan yang Tuhan perlihatkan kepada Daniel. Ada angka-angka yang akurat, yang tepat, yang pasti, yang sebenarnya harus kita mengerti. Tapi masalahnya kita tidak mau mengerti. Ini berkaitan dengan perjalanan keturunan tulang belulang, perjalanan keturunan ilahi, mulai dari Israel sampai gereja. Yang sebenarnya Tuhan mau harus kita perhatikan. Di dalam Ulangan pasal 32, Tuhan suruh perhatikan. Coba kita baca ayatnya, Ulangan pasal 32, ayatnya yang ke-7.
Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Jadi Tuhan berbicara tentang ada tahun-tahun, ada keturunan. Perjalanan silsilah. Yesus datang melalui silsilah. Dikandung dan dilahirkan. Dia enggak menjelma, dia butuh silsilah. Makanya di dalam Matius pasal 1 ayat 17, di situ dijelaskan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Yesus. Ini ada angka-angka yang akurat. Ada hitungan. Kita tidak bisa mengecilkan firman Tuhan. Kita katakan bahwa Alkitab tidak ada matematika, tidak ada hitungannya. Ada hitungannya. Jelas, akurat. Ini yang dipertanyakan oleh murid-murid dan dipertanyakan oleh Daniel. Dan Tuhan sampaikan. Ya, kita lihat perjalanannya ini, saudara. Berkaitan dengan Ulangan pasal 32 ayat yang ke-7. Tuhan mau untuk kita perhatikan. Dikatakan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Ya, kita disuruh perhatikan ini, saudara. Nah, kalau saudara lihat perjalanan ini, perjalanan keturunan sampai kepada gereja. Ada 1 kali 7 masa di dalam Daniel pasal 9. Saya langsung aja ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ini, saudara. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian. Sebenarnya 1 kali 7 masa itu, saudara lihat di sini. Waktu Yesus memulai pelayanannya di muka bumi, 3,5 tahun, terputus. Ya. Sayap perlindungan Tuhan bagi Israel berganti menjadi sayap kekejian. Dikatakan di sini. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ini. Dan Tuhan kembali berurusan kepada bangsa Israel di sini. 3,5 tahun yang terakhir. Nah, 7 tahun ini terputus. Diberikan kepada gereja. 7 tahun ini gereja yang melanjutkan. Tapi di tengah-tengah ini dikatakan di sini, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan. Di tengah-tengah ini, saudara. Ini bagi gereja, 7 tahun bagi gereja. 7 tahun bagi Israel terhenti, terputus. Pelayanan Yesus 3,5 tahun di muka bumi, dan dilanjutkan 3,5 tahun terakhir Musa dan Elia. Tuhan berurusan kembali kepada bangsa Israel. Itu dalam peniupan sangkakala. Jadi sebelum ini ada permulaan penderitaan. Jadi 7 tahun bagi gereja, 7 tahun bagi Israel terputus di sini. Nah, satu kelimpahan. Kalau gereja itu mengalami kelimpahan, 7 tahun kelimpahan. Waktu Yusuf menjelaskan mimpi Firaun, ada 7 tahun kelimpahan. Kelimpahan. Tuhan menganugerahkan firman, rahasia-rahasia akhir zaman ini. Kelimpahan, ini kegerakan hujan akhir. Dan kelimpahan di sini yang kedua, ketika gereja diangkat mengalami pernikahan kawin anak domba. Di sini kegerakan hujan akhir. Tapi ini bisa menjadi 7 kelaparan.
bagi gereja yang tertinggal. 3,5 tahun awal itu penghukuman bagi gereja, hukuman yang dimulai dari rumah Tuhan. Inilah permulaan penderitaan untuk memurnikan gereja. Nah, puncak kelaparan 3,5 tahun akhir itu masa aniaya antikris. Ini bagi gereja. Bagi Israel, Tuhan berurusan sama Israel. Disinilah kemenangan penunggang kuda putih. Karena penunggang kuda putih dalam pembukaan materai itu dikatakan dia menang. Kita lihat dulu pembukaan materai ini. Saudara lihat ya, ada permulaan penderitaan. Diawali dengan 4 kuda. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Kuda putih adalah kegerakan penyesatan. Jadi 7 materai ini adalah 7 hukuman penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Tujuannya memurnikan gereja sampai gereja itu mengalami rapture, pengangkatan. Nah, materai pertama kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara guru bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju, ini I kecil, sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di sini masa aniaya antikris. Kuda putih ini jadi mengalami kemenangan selama 1260 hari, 3,5 tahun. Berbeda dengan kuda putih yang di Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ianya besar, yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya besar terdapat banyak mahkota. Kenapa banyak mahkota? Karena pada waktu dia datang bersama dengan pasukan orang kudusnya, dikatakan dalam Yudas pasal 1 ayat 14, terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi berbeda Wahyu pasal 19 dengan Wahyu pasal 6. Kegerakan Wahyu pasal 6 ini, kuda putih ini kegerakan penyesatan. Dijelaskan di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga dan 4. Kemudian Markus pasal 13 ayatnya yang kelima, dan Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-8. Berbeda. Penunggang kuda putih ini berbeda. Jadi pembukaan materai pertama, kedua, ketiga, keempat, kuda-kuda, tampilan kuda-kuda. Kuda putih, kegerakan penyesatan. Kuda merah, damai diangkat atau peperangan, terdengar suara perang. Ini dijelaskan di Matius pasal 24. Kemudian kuda hitam, kelaparan, secupa gandum sedinar. Saudara ingat kelaparan ini, firman Tuhan mengatakan di dalam Yoel bahwa hari-hari terakhir sebenarnya kegerakan hujan akhir, Roh Kudus bekerja 2 kali lipat. Tapi kenapa justru kelaparan? Kelaparan yang pertama, hukuman bagi gereja, pembukaan 7 materai yang ditujukan kepada gereja. Kemudian kelaparan yang kedua, puncak kelaparan. Puncak kelaparan ini masa aniaya antikris. Disinilah kemenangan penyesatan.
penunggang kuda putih yang ditulis dalam Wahyu pasal 6. Tapi gereja sudah diangkat. Dia menang bagi yang tertinggal. Dia bukan menang bagi gereja yang diangkat. Dia bukan menang mengalahkan kerajaan kebenaran, tidak. Tapi dia menang atas gereja yang tertinggal. Dan dia berurusan. Dia menang atas Israel dan gereja yang tertinggal. 7 materai adalah hukuman bagi gereja. Penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan untuk memurnikan gereja. 7 sangkakala sebenarnya bagi Israel. Tapi gereja juga terlibat di dalam bagi gereja yang tertinggal. Sebenarnya disitulah Tuhan berurusan di saat terputusnya di sini Tuhan berurusan sama Israel. Sebab yang diutus adalah Musa dan Elia. Musa untuk mendampingi bangsa Israel. Elia untuk mendampingi anak bangsa, gereja Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6 kembali mengenai kuda yang hitam. Wahyu pasal 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupa gandum sedinar dan 3 cupa jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ya, ini adalah masa kesulitan ekonomi. Bahkan sampai masa kelaparan. Materai ketiga. Dalam satu firman yang disampaikan melalui Yoel, hari-hari terakhir terjadi kelipatan, terjadi kegerakan hujan akhir. Pada waktu digenapi zamannya murid-murid, ketika mereka berada di loteng, Roh Kudus dicurahkan. Sampai zaman gereja sekarang. Saudara, kita berada di hari yang ke-6. Hari yang ke-6. Pada hari yang ke-6, pada waktu peristiwa mana? Di mana hari ke-6 harus mengumpulkan 2 gomer. 1 gomer untuk hari yang ke-6, 1 gomer untuk hari yang ke-7. Kalau kita kaitkan lagi dengan mimpi Firaun tadi dalam 7 kelimpahan, ya, dan 7 kelaparan. Nah, hari ke-6 2 gomer. Pada waktu bangsa Israel mengumpulkan roti mana. 1 gomer sama dengan, nah, di sini kalau kita baca dulu saudara, Wahyu ini. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupa gandum sedinar dan 3 cupa jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Secupa gandum sedinar dan 3 cupa jelai sedinar. 3 cupa jelai. Pada waktu Rut diberikan kesempatan untuk memungut jelai, berapa cupa jelai yang didapat? Gereja akhir zaman ini di situasi pembukaan materai yang ketiga, berapa cupa jelai yang bisa didapat? Dikatakan di sini 3 cupa jelai. Pada waktu Rut masih bisa dapat 6 cupa. Tapi sekarang gereja cuman bisa dapat 3 cupa. Artinya apa? Inilah masa kelaparan. Saya kembali lagi ke gambar kelaparan tadi. Ini kelimpahan, 7 tahun kelimpahan.
Kelimpahan pertama itu kegerakan hujan akhir. Tapi kalau dia kelaparan, ini hukuman bagi gereja. Gereja mengalami kelaparan. Puncaknya nanti di sini, masa aniaya antikris. Nah, situasi sekarang, situasi dimulai dari ibadah di rumah. Gereja mengalami kelaparan. Padahal sebenarnya mestinya gereja mengalami kelimpahan. Kelimpahan bagi gereja yang dikaruniai pembukaan rahasia firman Allah. Dikatakan ulangan tadi, gereja yang berusaha mengerti perjalanan silsilah. Tapi kalau tidak, gereja mengalami kekeringan. Itu kuda hitam. Kemudian kuda yang keempat mengenai penyakit sampar. Ya, ini sudah sangat jelas sekali. Dalam seri yang pertama juga kita sudah bahas mengenai penyakit sampar. Kuda kelabu. Jadi 7 materai semua adalah penghakiman bagi gereja untuk memurnikan gereja sampai pada materai yang kelima, supaya terhindar dari materai yang ketujuh, kesusahan besar. Nah, ini harus disampaikan. Inilah yang dipertanyakan oleh murid-murid tentang masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita kembali baca Kisah Rasul 1 ayat 7. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak perlu mengetahui. Ini pertanyaan yang kedua. Yang pertama tadi di dalam Matius pasal 24 ayat 36. Di atas pertanyaan ini, orang menjadi tidak tahu. Karena mengatakan bahwa untuk apa tahu? Anak sendiri tidak, hanya Bapa yang tahu mengenai masa dan waktu. Apakah betul demikian? Itu sebabnya banyak orang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri bagi orang yang berada dalam gelap. Tapi bagi gereja yang ada dalam terang, tidak diberitahu mengenai masa dan waktu itu. Pada waktu Nuh akan menghadapi air bah, Nuh diberitahu. Kejadian pasal 7 ayatnya yang keempat. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, setelah mengetahui, Nuh melakukan. Demikian juga Yehezkel. Yehezkel ketika dipanggil Tuhan menjadi penjaga, dia memberitahu. Kita baca Yehezkel pasal 33 ayat 2. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas satu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada orang yang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang dihabiskan darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala itu tapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meliup sangkakalanya dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Ada darah yang tertumpah atas akibat tidak mau mendengarkan, dia tanggung sendiri. Tapi kalau sudah diperingatkan, penjaga ini diperingatkan tapi dia tidak memberitahu, orang itu tertimpa, maka darahnya dituntut kepada penjaga. Nah, inilah saudara, Rasul Paulus sudah mulai menjelaskan kepada gereja bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar dan sulit. Nah, ketika Yohanes dinubuatkan oleh Tuhan bahwa satu waktu dia akan mendapatkan penglihatan tentang masa dan waktu,
Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa ada seorang dari antara mereka yang berkhianat. Tapi Tuhan Yesus tidak menyatakan siapa itu orang itu. Dia tidak mengatakan Yudaslah orangnya, tidak. Tapi dia memberikan tanda-tanda. Akhirnya murid dengan murid saling mencurigai. Pada waktu itu Petrus mencurigai Yohanes, karena Yohanes begitu dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan orang ini? Dan Yesus mengatakan mengenai orang itu, kalau sampai aku datang dia masih hidup, itu bukan urusan. Dan memang ketika Yohanes ini mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman, kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada orang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada aku, janganlah engkau menangis. Jadi waktu dia mendapat penglihatan itu, dia menangis karena apa? Karena dia teringat pertanyaannya waktu dia bersama dengan Yesus. Kapan mengenai kesudahan? Kapan masa dan waktu itu? Yesus mengatakan hanya Bapa yang tahu. Seorang pun tidak dapat tahu. Anak pun tidak. Ketika dia sudah mendapatkan penglihatan ini, dia teringat. Dan dia menangis. Karena tidak ada yang pasti yang tahu. Itu sebabnya orang-orang sekarang, hamba-hamba Tuhan mengatakan, Yesus saja tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Untuk apa cari tahu? Untuk apa hitung-hitung? Apakah benar begitu? Kita sedang mengecilkan firman Allah. Bahwa Allah komplit, ya dan amin, pasti sudah menjelaskan tentang masa dan waktu, tentang kedatangannya. Dia sudah memberitahukan. Tidak ada satupun di muka bumi yang tidak dicatat dalam firman Allah. Nah, ketika Yohanes ini menangis, dia teringat tentang pertanyaannya bersama murid-murid yang lain tentang akhir zaman, tentang masa dan waktu itu. Maka kita baca kembali ayat yang ini, ayat yang ke-5. Janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ketujuh meterainya. Sekarang kita masuk ketujuh materai yang dibuka ini. Sama ketika 7 hari lagi Tuhan memberitahukan kepada Nuh. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saudara, kita melihat di sini anak domba ini telah disembelih. Ketika anak domba itu telah disembelih, maka apa yang hanya Bapa yang tahu sudah dikaruniakan kepada anak domba, sudah dikaruniakan kepada Yesus. Kita baca di Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi apa yang ditangisi oleh Yohanes, dia sudah dapat jawabannya. Bahwa memang dulu ketika dia bertanya kepada Yesus, Yesus mengatakan tidak ada orang yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak. Karena memang Yesus sebagai anak domba pada waktu itu belum disembelih. Tetapi ketika anak domba itu sudah disembelih, ketika Yesus dikorbankan di kayu salib, maka pada saat itu dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 ini, apa yang Bapa tahu itu dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Setelah Yesus di kayu salib, maka melalui kematian dan kebangkitannya, ingat di dalam Kisah Rasul pasal 7 tentang pertanyaan murid-murid, dan dia mengatakan
Mengenai masa engkau tidak perlu tahu. Tetapi ketika engkau menerima janji Bapa, maka engkau mendapatkan karunia untuk mengetahui masa dan waktu. Apa janji Bapa itu? Janji Bapa itulah Roh Kudus dicurahkan di atas muka bumi. Pada waktu peristiwa di Loteng 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan sampai zaman gereja saat ini, di mana gereja sudah tidak bisa lagi mendapatkan kelimpahan firman Allah, kesempatan. Ya, terbukti dengan ibadah di rumah. Orang ke gereja diatur jaraknya. Firman Tuhan tidak boleh panjang. Bukankah ini masa kelaparan? Bukankah ini yang tadinya bisa mendapatkan 2 gomer sekarang menjadi 1 gomer? Yang tadinya mendapatkan 6 cupa jelai hanya dapat 3 cupa jelai. Bukankah ini waktunya? Saudara, di dalam Wahyu pasal 5 ini dikatakan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelai, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, inilah pekerjaan roh Allah. Roh Allah inilah yang bekerja. Roh Allah inilah yang bekerja dalam satu kelimpahan bagi gereja yang mengalami gerakan yang besar. Walaupun ibadah di rumah, tetapi firman Allah itu melimpah dalam rahasianya bagi gereja yang mengalami kelimpahan, bukan kelaparan. Bagi gereja yang menerima janji Bapa, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuka rahasianya, kelimpahan firman Allah, kemuliaan Allah. Ya, dikatakan bahwa kemuliaan Allah itu merahasiakan apa yang ada dalam dirinya. Nah, ketika Roh Kudus itu melimpah, dilimpahkan bagi kita, maka firman Allah dilimpahkan, rahasia-rahasia dalam diri Allah dilimpahkan. Gereja yang mengalami kelimpahan, dia tidak mengalami kelaparan. Dia mengalami pembukaan firman Allah, pembukaan materai demi materai, karena anak domba itu telah disembelih. Makanya dikatakan ulangan tadi, melalui keturunan ilahi ini, tahun-tahun ini kita mengetahui, kita harus mengetahui. Kalau dulu memang masih dimeterai, tapi sekarang tidak ada lagi yang dimeteraikan, semua dibuka oleh Tuhan lewat firman Allah dan Roh Kudus. Ketujuh dikatakan oleh ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi ini. Kenapa gereja tidak bisa membuka, bisa memberitakan? Tadi dikatakan bahwa kegerakan yang pertama kuda putih itu penyesatan. Jangan sampai penyesatan ini sudah masuk di dalam gereja. Kenapa? Mereka mengira bahwa yang kuda putih ini adalah kegerakan Roh Kudus. Bukan. Ini kegerakan penyesatan. Tidak ada satu materai berbicara tentang Roh Kudus terus yang lain berbicara tentang hukuman. Tidak. Ini semua berbicara tentang hukuman bagi gereja. Sampai hukuman yang puncak, kemenangan kuda putih ini dalam masa aniaya besar. Itu sebabnya 6 materai terpisah dengan materai yang ke-7. Ini terjadi di Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 7 menunjukkan kuotanya, di mana Israel yang akan berurusan dengan Tuhan di sini dalam pembukaan sangkakala. Dan juga gereja yang tertinggal mengalami di sini. Dan masa itu dibuka di dalam Wahyu pasal 8. Masa aniaya besar. Semua ini adalah pekerjaan anak domba yang sudah disembelih, yang membuka semuanya. Dan anak domba itu dikatakan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi semua adalah pekerjaan roh Allah. Kalau gereja boleh melihat rahasia,
boleh melihat pembukaan materai demi materai, masa dan waktu, masa dan zaman. Pada waktu itu dia katakan mengenai masa dan zamannya engkau tidak perlu tahu. Tapi setelah dia dikorbankan di kayu salib, Yesus dikorbankan, dia mati dan bangkit. Dan dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem, terimalah janji Bapa. Maka dia sudah menerima apa yang Bapa karuniakan, mengenai apa yang harus diberitakan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan terhindar dari masa aniaya besar ini. Inilah waktu-waktu terakhir, saudara. Kita melihat bagaimana corona ini, penyakit sampar, bagaimana kelaparan yang akan terjadi, dan sementara terjadi. Kemudian bagaimana kegerakan kuda-kuda ini berganti silih berganti. Kemudian materai kelima ada aniaya bagi gereja. Kemudian terjadi gempa bumi. Saudara lihat bencana alam di mana-mana. Gempa bumi, pergeseran, lempeng, terjadi likuifaksi, nanti akan terjadi gempa bumi yang besar. Pada saat itulah gereja diangkat, dan pada saat itu antikris menguasai bumi. Itulah kemenangan bagi penunggang kuda putih. Pada saat itu Roh Kudus di bumi ini, langit jadi besi, bumi tanah tembaga. Hanya 2 utusan yang Tuhan kirim, itu Musa dan Elia, untuk mendampingi umat Tuhan dan anak bangsanya, itu bangsa Israel yang berurusan sama Tuhan dalam 1x7 masa ini. Itulah masa dan waktu. Jadi semakin jelas kalau kita lihat keturunan demi keturunan. Keturunan pertama Abraham, ketika Abraham diutus keluar dari Ur Kasdim, sudah bisa baca di Kisah Rasul pasal 6. Maka dia harus ke tanah perjanjian, tapi Terah intervensi, dibawalah dia ke Haran. Nanti setelah Terah mati di Haran, baru Tuhan kembali panggil Abraham untuk melanjutkan ke tanah perjanjian. Kemudian pada waktu Abraham itu dijanjikan anak, adalah Ishak, anak perjanjian, dalam usianya yang tidak mungkin. Di situ juga perjalanan keturunan hampir saja gagal. Ismail tampil, Ismail lahir karena usaha manusia. Tapi Tuhan tidak mau, karena bukan itu yang dijanjikan. Tuhan sudah pilih Ishak dari dalam kandungan. Waktu Ismail tampil, Tuhan berdiam diri sama Abraham selama 13 tahun, sampai lahirnya Ishak. Begitu juga dengan waktu keturunan yang kedua, Ishak ini dipilihkan pasangan, dicarikan pasangannya. Di situ juga hampir saja perjalanan keturunan ini digagalkan oleh Laban. Sampai pada keturunan yang ketiga, ketika Yakub akan mempersunting Rahel yang dicintai. Tapi Laban memberikan Lea, yang sebenarnya harus Rahel yang diberikan, tapi dia memberikan Lea. Sehingga lahirlah Ruben sebagai keturunan yang pertama, yang sebenarnya semestinya Yusuf yang harus lahir. Tapi karena Laban tidak memberikan Rahel selama 7 tahun, maka yang lahir Ruben sebagai anak pertama. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun iblis berusaha menggagalkan, tetap Yusuf sudah dipilih dari dalam kandungan. Kalau saudara baca di dalam
1 Tawarik pasal 5 ayat pertama. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Nah, inilah pentingnya silsilah, saudara. Kemudian yang kedua, memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf sudah dipilih dari dalam kandungan. Itu sebabnya walaupun dia sudah menjadi tulang, tetap tulang itu dibawa kembali ke sini, kembali ke tanah perjanjian. Itu akhir daripada perjalanan segaris darah ketika mulai Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka keturunan demi keturunan. Ada 14 keturunan, mulai dari Abraham sampai Daud, Daud sampai pembuangan Babel, dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus. Jumlah ada 42 keturunan. Tapi Israel menolak, sehingga beralih kepada gereja. Satu kesempatan, saudara, gereja ini sudah mendapatkan kemurahan yang besar. Kita sudah diberikan kesempatan, walaupun tidak segaris darah, tetapi segaris iman dengan Abraham. Maka seperti janji Tuhan kepada Israel, kepada murid-murid, maka kita pun menerima janji Tuhan. Lewat pekerjaan Roh Kudus, kita masuk dalam keturunan ilahi sampai pada Yesus datang kedua kali. Kalau perjalanan keturunan demi keturunan itu sampai 42 keturunan, maka perjalanan keturunan ilahi gereja ini, makanya digambarkan dalam Wahyu pasal 12 itu sampai anak itu lahir di awan. Yesus dipermuliakan, dia datang kedua kali di atas awan. Kita baca sebagai ayat-ayat terakhir ini, saudara. Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Inilah, saudara, gereja yang melahirkan itu dibawa lari ke padang gurun, diterbangkan ayat 14 dengan 2 sayap burung nasar. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun. Gereja diterbangkan. Dia memberitahukan firman Tuhan itu terang benderang, firman Tuhan itu pelita, diterangkan oleh minyak. Itulah Roh Kudus, itulah ketujuh mata anak domba yang diutus ke seluruh bumi. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita diberitahu tentang masa dan waktu. Kita sementara memasuki masa dan waktu ini, persiapkanlah diri kita untuk menyongsong kedatangannya kedua kali. Masa dan waktunya Tuhan. Mari saya akhiri ibadah ini, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di sorga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, syukur kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Berita tentang masa dan waktu yang dulunya dipertanyakan oleh murid-murid, yang Kau mengatakan hanya Bapa yang tahu. Tapi oleh pekerjaan Roh Kudus, ketika Engkau sebagai anak domba yang disembelih itu disalibkan, jadi korban, maka itu sudah dikaruniakan Bapa kepada anak, untuk diberitahukan kepada hamba-hambanya, diberitahukan kepada kami umat-Mu, agar supaya umat-Mu ini terhindar dari kesusahan besar. Kami berdoa Tuhan, lewat berita yang kami sampaikan ini,
oleh pekerjaan Roh Kudus. Biarlah umat Tuhan boleh terhindar dari kesusahan besar, masa aniaya besar yang akan terjadi, supaya gereja Tuhan itu mengalami rapture, mengalami pengangkatan. Gereja Tuhan dipersiapkan Tuhan, dimurnikan. Mungkin gereja itu mengalami pemurnian dalam permulaan penderitaan, agar supaya gereja mengalami kelimpahan dalam pernikahan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berdoa buat semua sidang jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh Makassar, bahkan seluruh pemirsa yang ada di rumah, yang boleh menerima firman Allah ini, menerima anugerah yang besar dari Tuhan, menerima berita sangkakala yang diberitakan oleh penjaga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Disalib pada bukit Kalvari,